Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Udah genap 3 bulan gue bersama Xiaomi 13T ini, dan hampir nggak berasa waktu begitu berlalu cepet cuy sama smartphone yang satu ini. Masterpiece-nya Xiaomi tahun lalu 2023 dengan membawa konfigurasi dan juga kolaborasi bareng Leica. Ya bisa gue bilang kolaborasi mereka antara Leica dan juga Xiaomi 13T itu cukup lumayan sukses cuy. Sampai-sampai barang yang satu ini tuh cukup lumayan laku keras ya. Dan untungnya nggak goib nih barang ya. Kalau misalkan goib mungkin harganya bakalan naik cuy. Nggak seperti adeknya yang dimana Poco F5 kalau kita lihat harganya itu udah makin gak make sense. Bahkan ada yang jual 6 juta cuy. Ya gimana nggak 6 juta coba. Snapdragon 7 Plus Gen tuh di harga 4 jutaan. Ya auto kacang goreng tuh ya HP si Poco F5. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Xiaomi 13T itu lain cerita cuy. Smartphone itu bisa dibilang unggul di segala medan. Bukan cuma dari segi performance doang, tapi HP ini tuh bisa ngejual yang namanya kamera, layar, desain, dan lain-lain. Ya tidak seperti Poco F5 yang smartphone-nya itu cukup lumayan ngejual performance doang ya teman-teman. Tapi ya tetap Poco F5 itu barang yang bagus, jadi ya bisa gitu harganya. Nah, di video kali ini gue nggak pengen nge-review mendalam soal smartphone yang satu ini. Soalnya udah banyak video gue ngebahas smartphone ini dan cukup lumayan mendetail tuh balasannya ya. Di video kali ini gue tuh pengen ngasih experience gue selama 3 bulan serta nge-refresh otak kalian aja nih. Seberapa worth it sih kira-kira smartphone yang satu ini, Xiaomi 13T, buat dibeli tahun 2024 ini. Mengingat smartphone yang satu ini tuh menjadi salah satu smartphone masterpiece-nya Xiaomi di tahun lalu ya. Kira-kira masih jadi masterpiece di tahun 2024 atau enggak nih ya. Oke, Xiaomi 13 punya julukan tersendiri, terutama buat kameranya nih, yang dimana gue nyebutnya ini sebagai monsternya kamera 6 jutaan cuy. Gimana enggak? Secara setup kamera punya konfigurasi triple kamera kalau kita lihat ya. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dengan sensor IMX707 plus Leica tuningan. Hasil fotonya sendiri buat kamera utama gue langsung spill aja nih, yang dimana hasil fotonya udah secakep ini cuy. Gue agak bingung sih buat ngejelek-jelekin kamera si Xiaomi 13T ini, terutama dalam kondisi pencahayaan yang cukup nih ya. Kayak street fotografi ini udah oke banget. Bahkan kalau misalkan pencahayaannya bener-bener cukup kayak di siang hari ataupun ngejar sore hari, ya menurut gua hasil fotonya udah sebagus ini si Xiaomi 13T. Gak cuma dalam kondisi terang aja hasilnya sebagus ini, tapi dalam kondisi malam pun juga demikian. Cuman gue bilang jangan terlalu berekspektasi lebih buat hasil kamera malam dari Xiaomi 13T, karena memang jujur kamera malam dari Xiaomi 13T itu agak sedikit kurang, terutama dalam objek ya seperti orang di sini agak sedikit kurang dalam kondisi malam hari. Ya begitu juga dalam kondisi siang sih sebenarnya. Kalau misalkan foto objek itu agak sedikit kurang. Nah terus juga sama kamera ultrawide-nya nih, yang dimana punya resolusi 12 megapiksel. Hasilnya sih bisa dibilang cukup lumayan oke. Ya warnanya sih memang warna ciri khas Leica dan mirip-mirip seperti kamera utamanya. Kalau dari sektor kamera, untuk view angle-nya juga cukup lumayan lebar. Ya sama seperti Xiaomi di harga 6 jutaan di seri-seri sebelumnya lah. Terutama untuk bagian warna sama detailnya itu nggak terlalu jomplang banget ya kalau kita compare dengan kamera utama. Lalu kamera telenya juga punya resolusi 50 megapiksel. Hasilnya memang tidak bisa berekspektasi lebih ya buat telenya ini. Ya sekedar ada dan bisa ngasilin hasil foto yang cukup bagus, menurut gua udah oke banget. Tapi di sini yang perlu kalian tahu, ada fitur yang namanya Leica Vibrant dan juga Authentic. Ini fitur yang menurut gua unik banget karena kita bisa milih mau warna yang vibrant atau yang authentic. Ya simpelnya kalau misalnya vibrant ini warnanya itu lebih menonjol gitu cuy. Lebih keluar lah istilahnya. Terus juga kalau misalnya kita pakai mode authentic, hasilnya itu lebih dramatis dan juga suasananya tuh agak lebih hangat gitu. Fitur ini balik lagi ke kalian juga, tergantung user nih pengen pakai buat foto apa. Untuk rekaman videonya di sini bisa 4K 30 fps buat kamera belakang ya teman-teman. Dan untuk kamera depannya sendiri bisa sampai Full HD 30 fps aja. Memang gue cukup sayang banget sih karena memang untuk kamera depannya bisa sampai Full HD doang, sementara kalau kita lihat kompetitornya ya teman-teman bisa sampai 4K 30 fps untuk kamera depan ataupun kamera belakang. Dan sama satu lagi di sini belum bisa 4K 60 fps ya teman-teman. Itu bagian yang menurut gua jadi kekurangan dari Xiaomi 13T ini. Nah, apakah smartphone yang satu ini cuma menang dari sektor kamera doang? Gimana soal chipsetnya? Yap, Dimensity 8200 Ultra. Ini SoC yang menurut gua powerful cuy. Bukan cuma sekedar powerful, tapi SoC ini susah buat dikontrol. Ya walaupun memang agak sedikit overheat nih HP, tapi secara AnTuTu benchmark dapat di angka 887.000 nih. Nah, terus juga di aplikasi Geekbench 6 terutama buat
single core-nya dapat di angka 1017, multicore-nya dapat di angka 3441 poin. Ya secara skor tuh ini udah tinggi banget sih Xiaomi 13T, dan gue juga cukup impress kok. Ya bisa dibilang ini bahkan di atas dari smartphone di range harga 6 jutaan lain. Tapi gimana kalau misalnya kita ngomongin soal throttling di smartphone yang satu ini? Apakah smartphone ini gampang banget throttling? Nah, di sini gue udah tes buat CPU throttling juga nih selama 2 kali berturut-turut dalam waktu 45 menit dan juga 60 menit. Nah, di 45 menit kalau kita lihat secara grafik masih cukup lumayan oke. Tapi di sini ada sedikit drop grafik. Ya mungkin gue bisa berpikir kalau misalkan drop grafiknya ini terjadi karena notifikasi, cuy. Nah, terus juga setelah itu kita coba di 60 menitnya nih. Di 60 menitnya cukup lumayan oke, tapi di menit-menit akhir itu agak sedikit ngedrop di warna orange, cuy. Ya bukan warna orange sih, lebih tepatnya warna kekuning-kuningan gitu. Tapi secara overall buat grafiknya menurut gua masih oke banget. Ya, jadi bisa dibilang HP ini memang tidak terlalu overheat banget, tapi pas waktu gua pegang bagian belakangnya cukup lumayan panas. Dan itu saat kita ngejalanin throttling, cuy. Nah, buat main game Mobile Legends settingannya di sini tembus settingan rata kanan, yang dimana FPS-nya bisa tembus sampai 120 FPS. Dan pas waktu gua tes di aplikasi Tacostat ya teman-teman buat ngecek FPS, di sini emang bener FPS-nya stabil di 120 FPS. Paling ada drop FPS pas lagi di lobby, terutama pas lagi milih karakter. Jadi aman banget ya buat main game Mobile Legends ini. Terus juga buat temperaturnya selama 30 menit gue bermain di sini di angka 39 sampai 40 derajat Celcius. Lalu buat main game PUBG Mobile settingan smooth 90 FPS juga udah unlock nih. Di sini FPS-nya dapat di angka yang menurut gue relatif stabil ya teman-teman, di angka 80 FPS, dan menurut gue masih make sense banget, masih oke banget buat main game PUBG Mobile ini. Temperaturnya juga nggak panas banget kok. Di sini di angka 39 sampai 41 derajat Celcius. Ya agak naik sedikit ketimbang game Mobile Legends. Terus juga Genshin Impact gimana? Settingannya normal 60 FPS gue coba. FPS-nya dapat di angka 45 sampai 55 FPS. Ya lebih tepatnya 50 mungkin ya kalau misalkan average-nya. Terus juga pas waktu di awal-awal game masih oke banget. Di pertengahan game cukup lumayan ada sedikit frame drop, tapi ya menurut gue masih oke lah ya. Di sini temperaturnya juga agak sedikit meningkat di angka 40 derajat Celcius. Dan selama gue main game Genshin Impact selama 30 menit, di sini temperaturnya ada meningkat ya teman-teman. Di tingkatannya itu di angka 42 sampai 44 derajat Celcius. Menurut gue masih make sense, cuy. Kalau diajak geber ngegame sih ini udah hayu banget. Nah, sekarang kita beralih ke bagian layar. Oke, untuk masalah layar sih gue bener-bener nggak komplain banget dari Xiaomi 13T ini. Udah bener-bener cakep untuk ukuran layar di kelas harga 6 jutaan. Layarnya aja pakai panel AMOLED 68 billion color. Resolusinya nih yang paling penting, yang dimana ini di atas Full HD Plus. Jadi secara resolusi dan juga ukuran di sini bener-bener bisa menghasilkan kualitas yang tajam. Proteksinya juga udah pakai Corning Gorilla Glass Seri 5, yang dimana ini gue buat ajak apapun udah enak banget, cuy. Apalagi kalau kita pakai di outdoor, yang dimana pencerahannya itu cukup lumayan kerasa, walaupun memang di bawah terik matahari sekalipun, cuy. Lalu untuk kapasitas baterai, apakah boros smartphone yang satu ini? Karena secara resolusi kan ini di atas Full HD Plus. Nah, kapasitasnya sih sebenarnya standar di angka 5000 mAh. Fast chargingnya juga udah 67 watt dan udah include di dalam paket pembelian. Secara screen on time memang ada perbedaan kalau misalnya kita bandingkan dengan layar Full HD Plus lainnya, yang dimana di sini screen on time-nya itu bisa 6,5 jam sampai 8 jam tergantung penggunaannya teman-teman. Tapi memang gue bisa akuin baterai Xiaomi 13T ini agak sedikit boros ya, karena memang resolusinya lebih tinggi ketimbang layar Full HD Plus di baterai 5000 mAh. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah worry, fast chargingnya juga udah cepet kok, 67 watt. Sebelum gue masuk kesimpulan, ada beberapa hal yang harus gue highlight dari smartphone yang satu ini, dan bakalan jadi pertanyaan juga buat kalian nih. Nah, apakah smartphone ini ada iklan? Jawabannya, yap, ada iklan, cuy. Aplikasi bloatware pas waktu pertama kali kita setup juga banyak banget. Jadi memang bisa kalian uninstall dan bisa kalian matikan iklannya juga. Nah, selain itu juga untuk masalah temperatur. Sebenarnya temperatur ini balik lagi ke penggunaan kita terhadap smartphone tersebut ya teman-teman. Nah, harapan gua Xiaomi 13T ini lebih dulu dapat HyperOS, cuy. Ya semoga sih. Tapi yang jelas di balik itu semua, Xiaomi 13T menurut gua smartphone yang masih oke banget buat kita beli di tahun 2024 ini, cuy. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya soal smartphone yang satu ini, boleh banget kok tulis di kolom komentar, pasti gue jawab. Ataupun pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @srpintekno ya teman-teman. Sama lagi pengen diskusi smartphone apapun itu ya, boleh banget join ke komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di bio seperti biasa ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Xiaomi 13T memang ada obat.